فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Hadis yang ke-225 An Abi Hamzah Nasr bin Imran Ad-Dubai qal sa'altu bin Abbasin anil mut'ah. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mut'ah, yaitu mut'atul hajj, tamattu. Fa amaroni biha. Lalu beliau memerintahkan saya untuk mengerjakan itu. Wa sa'altuhu anil hadi. Saya bertanya kepada beliau tentang sembelihan, yaitu ternak yang dihadiahkan ke Baitullah untuk nanti dibagi-bagikan ke orang-orang di sekeliling situ. Qal fihi jazur au baqarah au syah. Yang namanya hadiyu itu diambil dari unta atau lembu atau kambing. Au syirkun fidam. Tertulis di sini gimana? Ya, syirkun fidam, yaitu musyarakah. Yaitu nanti kita kongsi dengan siapa yang sama-sama mengalami itu, misalkan mengalami atau memerlukan itu. Qal wa ka'anna unasan karihuha. Lalu Nasr bin Imran ini beliau mengatakan sepertinya banyak orang yang tidak menyukai fatwa ini, masalah mut'atul hajj, karena memang Ibnu Abbas ditentang oleh banyak sahabat. Tapi juga didukung oleh banyak sahabat yang lain. Fanimtu, lalu saya tidur. Fara'aitu fil manam ka'anna insanan yunadi. Saya tidur lalu saya melihat di alam tidur saya, yaitu di mimpi, alam mimpi, seakan-akan ada orang yang berseru, hajjun mabrurun wa mut'atun mutaqabbalah. Itu adalah haji yang diterima. Mabrur artinya diterima. Ada yang mengatakan mabrur itu dinilai bagus, enggak masalah. Dan mut'ah dalam lafaz yang lain umrah yang mutaqabbalah, yang telah diterima. Menunjukkan ini bukan sesuatu yang makruh, bahkan ini disyariatkan, mut'atul hajj. Fa'ataitu bin Abbas, maka saya mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fahaddatstuh, lalu saya sampaikan kisah itu pada beliau. Faqal Allahu akbar sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Takbir karena takjub, kagum, karena beliau banyak mengalami dituduh dengan berita-berita buruk di dalam masalah mut'atul hajj. Maka beliau gembira dengan adanya dukungan dari alam mimpi itu. Ini adalah sunnah Abul Qasim. Jadi walaupun mimpi itu bukan dari orang yang maksum dan bukan di zaman maksum, tapi Rasulullah telah menyebutkan itu sebagai mubasyirat. Kalau syarat-syarat terpenuhi dari orang yang akidahnya lurus, yang tauhidnya lurus, dan orangnya jujur dan sebagainya. Karena minimal ada dua syarat, yaitu akidahnya lurus dan orangnya jujur. Mimpinya akan sangat bagus. Allahul musta'an. Baik. Al-makna ijmali, makna secara global dari hadis muttafaqun alaih ini, kanal arabu fil jahiliyah ya'uddunal umrata fi ashhuril haji min afjaril fujur. Dulu orang-orang Arab di masa jahiliyah mereka menilai umrah di bulan-bulan haji. Bulan haji itu yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan haji, tiga-tiganya ini. Baik. Itu termasuk kejahatan yang paling jahat. Yaitu harusnya orang haji itu murni haji saja di bulan suci, di bulan haji itu. Kalau mau umrah di waktu yang lain. Wa yaqulun, mereka mengatakan, idza afal asar wa bari'ad dabar wa salakhas safar halatil umratu liman tamar. Ini syair yang tampak hebat, tapi salah besar. Maksudnya tidak sesuai dengan syariat Islamiyah. Apabila jejak itu telah terhapus, jejak telah terhapus. Wa bari'ad dabar. Dabar itu adalah orang yang telah berlalu atau yang semacam itu. Telah selesai. Yaitu dia telah pulang dari manasik haji. Wan salakha safar. Alani safar ini kembali ke bulan safar, yaitu telah lepas bulan safar. Ataukah makna yang lain, tapi intinya adalah setelah bulan-bulan haji dan keluar dari bulan safar itu, halatil umratu limani tamar. Boleh umrah bagi orang yang ingin umrah. Yang betul umrah itu boleh di bulan apapun, bukan hanya di bulan-bulan yang itu tadi saja. Bulan yang yang dikatakan setelah Safar, sebelum masuk bulan Syawal. Yang betul di bulan apapun boleh. Yang penting ikut peraturan.
hatta ja'al islamu fa'abtala hadhil aqidah. Sampai datanglah Islam, lalu Islam membatalkan akidah ini biqaulihi ta'ala, berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Maka barang siapa melakukan tamattu dengan umrahnya, yaitu memasukkan umrahnya ke bulan haji, maka hendaknya apa? Famastaysara minal hadi. Maka hendaknya dia melakukan ihda, yaitu menyembelih binatang hadiah. Apa yang dimudahkan dari hadiyu tadi, tidak harus lembu, tidak harus unta, kambing pun boleh. Jadi apa? Ada dam di situ, tetapi apa? Dan itu sah. Bukan tetapi ada dam dan sah, bukan berarti dia berdosa. Wa alghaha fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Adat jahiliyah tadi juga telah dibatalkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tamara fi ashhuril hajj, karena beliau melakukan umrah di bulan-bulan haji, bi umratin mufridah, dengan apa? Umrah yang tersendiri. Yaitu apa? Bukan ketika haji wada, tapi di di case yang lain. Beliau umrah dengan umrah sendirian. Dalam artian tidak ada campuran haji di situ, tapi apa? Di bulan haji. Wa jama'a bainaha wa baina hajjatih, dan beliau menggabungkan antara umrah dengan haji beliau, yaitu di tahun 10. Li'annahu ahrama qarinan, karena beliau ketika itu ihramnya adalah qarin, kata sebagian sahabat memang. Yang lain mengatakan seperti yang disebutkan di dalam apa? Hadis Jabir, tidaklah kami keluar kecuali untuk haji saja. Cuma kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk apa? Memfasahkan haji, masuk ke dalam apa itu? Umrah. Beliau mengatakan barang siapa tidak disertai hadiyu, maka hendaknya dia membatalkan hajinya itu, masuk ke dalam umrah. Adapun yang masih punya hadiyu, maka hendaknya dia jangan menyembelih hadiunya itu sampai jangan dia membatalkan hajinya tadi hatta ya bulughal hadiyu mahillah, sampai hadiunya itu mencapai tempat yang dihalalkan untuk disembelih, yaitu apa? Di tanah suci nantinya. Tayyib, terutama adalah di Mina, tempat penyembelihan adalah Mina. Tayyib, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallah.